Dimuntahkannya 5.000 lebih peluru rudal penjelajah oleh Hamas yang sangat mengejutkan seluruh dunia, bukan hanya Israel tentunya. Baiklah, kita ikuti dulu ceritanya sebagai berikut. Ketika Israel itu sedang terlena dengan normalisasi dari negara-negara Arab yang berhubungan dengan Israel, kaum Zionis tampaknya memang sedang merasa menang. Kenapa? Karena banyak sekali negara-negara Arab yang ingin menormalisasi hubungannya dengan kaum Zionis ini. Perlu kita ketahui bahwa Israel dengan Zionis itu berbeda. Banyak orang-orang Israel yang beragama Islam yang tidak suka dengan pendudukan seperti yang dilakukan selama ini, bahwa di peta itu Palestina sudah berganti dengan nama Israel, bahwa pesawat terbang saja banyak yang mengatakan kita sudah sekian menit lagi akan sampai di negara Israel. Begitu. Tidak lagi menyebut nama Palestina. Baiklah, kita mulai. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian menit lagi akan sampai di negara Israel. Begitu. Tidak lagi menyebut nama Palestina, sehingga sering terjadi kericuhan di dalam pesawat seperti yang tadi dikatakan. Banyak yang mengatakan Hamas ini sekarang telah mempermalukan Israel, di mana asal mulanya kan baru ada gejala saja sudah ditumpas, baru ada gejala sudah ditumpas. Begitu yang terjadi selama ini. Begitu mengejutkan ketika penyerangan itu sampai lebih dari 5.000 roket. Padahal lautan sudah dikepung, kemudian bandara, semua itu tidak mungkinlah bisa senjata masuk ke jalur Gaza. Tetapi realitanya diduga melalui kapsul lewat laut tanpa melalui penjagaan. Karena senjata-senjata itu diduga di samping dibuat di dalam negeri oleh Hamas itu sendiri, juga dikirim dari luar negeri lewat kapsul-kapsul yang tidak menyerupai persenjataan, karena senjatanya ada di dalam kapsul itu. Itu baru dugaan. Banyak trik-trik yang dilakukan oleh Hamas di luar sepengetahuan dunia internasional, termasuk Israel. Padahal Indonesia itu sendiri serbuk dari narkoba saja yang beberapa gram sangat kecil sekali bisa terdeteksi. Jadi seluruh dunia sering memuji-muji Israel bahwa kecanggihan Israel itu begitu luar biasa, bisa mendeteksi hal-hal kecil. Nah, begitu sekarang 5.000 rudal jelajah yang sangat jauh jangkauannya, seperti dari Surabaya ke Semarang itu jauhnya, rudal-rudalnya itu kan bukan rudal kecil. Ternyata membelalakan mata. Israel begitu terkejut luar biasa, termasuk para pengamat di Indonesia juga sama seperti itu. Tapi banyak yang meyakini bahwa Netanyahu itu begitu meradang, seperti ada kecoa di kamar mandi katanya. Jadi dia ingin melumatnya begitu. Apakah benar seperti itu? Sebab banyak juga yang meramal bahwa Hamas ini sekarang bukan lagi seperti yang mereka duga. Ketika Arab Saudi atau negara-negara Arab banyak yang menormalisasi hubungan dengan Israel, kan Israelnya terlena. Disitulah sedang bergerak dari Hamas. Nah, persenjataan yang besar seperti itu sehingga ditembakkan dalam waktu singkat saja 5.000 peluru, dan Iron Dome-nya memang tidak berfungsi. Semua peluru itu masuk ke Israel semuanya. Kok bisa begitu ya? Padahal kan terdeteksi begitu canggihnya. Perlu diketahui
Iron Dome itu tidak bisa mendeteksi apakah rudal yang ditembakkan itu ada hulu ledaknya atau tidak. Ketika ribuan rudal yang tanpa hulu ledak datang ke langit Israel, maka Iron Dome itu semuanya main. Ketika pelurunya sudah hampir habis, maka meluncurlah peluru-peluru dengan hulu ledak yang luar biasa dahsyatnya itu. Karena apa? Iron Dome tidak bisa mendeteksi apakah itu ada hulu ledak atau tidak. Pokoknya asal ada meluncur peluru, pasti diantisipasi terus-terusan begitu. Apalagi ini dalam waktu yang bersamaan 5.000 kan bukan hal yang kecil. Ini barangkali kelemahan dari Israel yang sudah terdeteksi oleh Hamas. Belum lagi senjata-senjata Amerika yang dikirim ke Ukraina oleh Amerika Serikat, oleh Rusia dikirim ke Iran, dan oleh Iran dimodifikasi, dipelajari. Jadi kelemahan-kelemahan senjata Amerika dan senjata-senjata dari negara manapun yang dikirim ke Ukraina kan bisa disandra dan dipelajari. Begitulah yang terjadi di Hamas ini. Semua senjata secanggih apapun sudah tahu kelemahan-kelemahannya dan memodifikasi peluru-peluru kendali dari luar negeri, dari manapun, termasuk dari peluru dari Israel yang dikirim dan tidak meledak, itu diambil sama Hamas kemudian dipelajari. Jadi semua persenjataan saat ini sudah mereka pelajari. Makanya ada yang menduga ini perang tidak lagi sebentar. Kalau biasanya kan yang namanya melawan Israel itu hanya sebentar begitu saja kan Israel bisa melumpuhkannya. Nah, ada kemungkinan menurut beberapa pengamat seperti halnya perang Rusia dengan Ukraina. Kenapa? Karena Hamas sudah bisa memproduksi persenjataan sendiri. Walaupun ada yang mengatakan Netanyahu itu sekarang bukan cuma ingin meredam, tetapi ingin melumat. Dan ini yang jadi korban kan para sandera. Apalagi sekarang dari pihak Hamas itu menawan banyak sekali para serdadu Israel, bahkan masyarakat sipil. Dan itu jadi tameng-tameng. Kalau tidak hati-hati, karena sekarang ini kan tentara Israel sudah masuk, sudah serangan balik begitu. Jika tidak hati-hati, yang dibunuh adalah rakyat Israel itu sendiri atau tentara-tentara Israel yang mereka tawan jadi tameng itu. Banyak pengamat yang mengkhawatirkan jika Amerika Serikat itu mengirimkan kapal induk ke Israel untuk membantu bala tentara Israel itu. Tetapi ada yang mengatakan juga Iran sebagai yang membackup dari tentara Hamas tentu tidak tinggal diam. Nah, ini yang dikhawatirkan terjadinya perang dunia ketiga itu bukan karena Rusia perang dengan Ukraina, yang sesungguhnya adalah perang NATO dengan Rusia. Mengapa Rusia itu tidak bisa dikalahkan dengan gempuran persenjataan dari seluruh negara NATO yang begitu dahsyatnya itu? Rusia bahkan kelihatannya menjadi pemenangnya. Nah, dari situ sebagai bahan gambaran dan dipelajari oleh Hamas, dan tidak menutup kemungkinan kalau Hamas juga sebenarnya ada andil dari negara-negara tersebut. Yang menyakitkan saat ini sebenarnya karena Israel itu beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan dimusuhi semua negara. Hampir 99% di dunia ini itu mempersalahkan Israel, dan boleh dikatakan Israel tidak punya teman. Kalau sekarang ini Israel itu banyak dukungan dari negara manapun juga. Apalagi dari negara-negara Arab kan banyak yang ambisi untuk menormalisasi. Bahkan banyak berita-berita ketika Arab
itu negara-negara Arab membuat tempat wisata, itu pengunjungnya yang rata-rata wisata seks itu memanfaatkan situasi normalisasi. Orang-orang dari Zionis itu, orang-orang Israel, di dalam video-video YouTube itu banyak yang menceritakan mereka itu ingin menikmati wanita-wanita Arab. Ini juga membuat luka. Boleh dikatakan ketika perang dulu Israel itu begitu dahsyat, begitu hebat, beberapa negara Arab bisa dilumpuhkan. Nah, ketika sekarang orang-orang Israel, kaum Zionis datang ke tempat wisata karena normalisasi tadi, diberitakannya seperti itu. Ya, terbakarlah orang-orang yang di negara-negara di negara-negara Palestina itu diantaranya terbukti bagaimana sih cara menyimpan senjata. Kan senjata 5.000 lebih itu kan bukan hal sedikit. Nah, cara menyimpannya saja di luar dugaan seperti di dalam gambar. Walaupun semua warga WNI yang ada di negara tersebut ada 13 orang, semuanya aman-aman saja. Tapi ada 313 korban yang berada di rumah sakit Indonesia yang digempur Israel saat ini. Jadi kebanyakan kan orang sipil yang jadi korban. Ada informasi lagi dari beberapa channel YouTube mengatakan 600 tewas dan 14 tentara Israel meninggal katanya gitu. Ada juga 300 masyarakat sipil tewas di Gaza katanya. Ini informasi-informasi ini simpang siur, jumlahnya beda-beda. Banyak pengamat yang meramalkan peristiwa ini sudah terdeteksi sejak tahun 2007 ketika Hamas memenangkan dalam pemilunya, mengalahkan dari Fatah. Nah, sejak saat itulah Hamas mulai memiliki kesempatan untuk mengembangkan teknologi rudalnya. Inti dari kisah ini, jangan menganggap remeh semut-semut kecil, sebab sebelum mati ketika diinjak pasti semut itu akan menggigit. Begitu juga peristiwa Hamas di Israel yang dahulu karena ada Iron Dome itu tidak bisa menembakkan peluru masuk dan dianggap sebagai kembang api saja. Ketika Hamas itu menyerang, kemudian dinetralisir oleh Iron Dome, itu seperti main kembang api saja begitu kan, jadi sorak-sorakan, bahan sorak-sorakan orang-orang Israel. Banyak sekali orang Israel itu kalau ada serangan dari Hamas itu dahulu ketika Iron Dome-nya itu tidak dideteksi kelemahannya, itu hanya jadi tontonan, semuanya tepuk tangan, tepuk tangan. Setiap ada peluru ke sana itu tepuk tangan karena dijamin itu ternetralisir. Begitu sekarang tidak ada peluru yang tidak masuk ya, semuanya luar biasa. Ini sebagai bahan gambaran bahwa otak manusia itu terus berputar ketika lawan itu memiliki kelemahan, dipelajari bagaimana cara mengantisipasi dan bagaimana cara menundukkan, dan itu terus berjalan di dunia ini. Jangan pernah menganggap Israel itu serba hebat. Buktinya sekarang ribuan rudal walaupun laut, udara, darat tertutup, dikepung, tetap saja senjata bisa masuk ke dalam, bahkan menyimpan persenjataan secanggih itu. Diduga persenjataan itu masih luar biasa banyaknya. Tampaknya Hamas itu sudah menghitung kekuatan Israel. Walaupun banyak pengamat mengatakan Netanyahu ingin melumatnya sekarang, bukan hanya ingin menstabilkan negara, justru ingin melumat semua serdadu-serdadu Hamas. Makanya sekarang tentara-tentara Israel masuk ke semua pelosok, semua kekuatan dikerahkan luar biasa. Tampaknya Hamas tidak gentar itu. Nah, ini barangkali sebagai bahan gambaran bagi kita, negara Indonesia yang damai itu harus jadi suri tauladan. Karena apa? Indonesia yang negaranya Pancasila, beda-beda agama, beda-beda keyakinan, kadang-kadang suka anget-anget tai ayam,
tapi selalu damai, dan ini harus disikapi oleh kita semua untuk menjaga perdamaian di pemilu tahun 2024 yang sekarang sudah mulai menghangat. Calon presidennya diduga nanti akan terjadi 3 pasang, itu semuanya anak bangsa. Tidak mungkinlah satu pasangan itu ingin menghancurkan bangsa dan negara ini. Tiga pasangannya nanti pastikan ingin memajukan negara ini dengan versinya masing-masing. Adapun berita-berita hoax itulah barangkali musuh kita bersama. Demikian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.